Pada video ini, aku akan membahas tentang bagaimana menyelesaikan soal-soal kalkulus, khususnya soal-soal yang berkaitan dengan teknik pengintegralan. Tapi sebelum itu, intro. Kita mulai untuk soal yang pertama, integral dari 1 per akar 8x kurang x kuadrat dx. Kita akan menjawabnya, tapi sebelum itu kita akan manipulasi bentuk dari akar 8x kurang x kuadrat ya, agar kita bisa melihat pola. Oke, polanya sudah bisa terlihat, dan di sini kita akan gunakan substitusi trigonometri ya. Misalkan bahwa x kurang 4 sama dengan 4 sin t. Berarti x sama dengan 4 sin t tambah 4, lalu dx sama dengan 4 cos t dt. Sehingga kita akan substitusikan dari variabel x menjadi variabel t, seperti yang dilihat ini. Oke, kita lanjutkan langkahnya. Kita faktorkan menjadi seperti ini. Oke, ingat identitas ini ya. Sin kuadrat T tambah cos kuadrat T sama dengan 1. Berarti cos kuadrat T sama dengan 1 kurang sin kuadrat T. Kita substitusikan ke dalam tanda akar itu ya, dan bisa dikeluarkan. Sehingga kita bisa coret. Berarti integral 2 dt adalah 2t tambah c. Nah, karena 4 sin t sama dengan x kurang 4, berarti sin t sama dengan x kurang 4 per 4. Dengan demikian, t sama dengan sin inverse dari x kurang 4 per 4. Jadi 2t tambah c sama dengan 2 sin inverse dari x kurang 4 per 4 tambah c. Untuk soal yang kedua, kita gunakan konsep yang sama. Kita manipulasi x per 9 tambah x pangkat 4 untuk mendapatkan pola yang kita inginkan. Oke, berarti kita misalkan bahwa x kuadrat adalah 3 kali tan dari t, sehingga 2x dx sama dengan 3 sekant kuadrat dt. Lalu kita substitusikan variabel x digantikan ke dalam variabel t. Lalu kita uraikan. Lalu kita faktorkan. Ingat bahwa 1 tambah tan kuadrat T sama dengan sekant kuadrat T. Berarti kita bisa substitusikan. Sehingga penyebutnya menjadi sekant kuadrat T. Karena bagian atas dan bawah sama, kita coret ya. Lalu kita lanjutkan. Nah, 1/6 integral dt adalah 1/6 T tambah C. Kita akan mentransformasi T menjadi X. Karena 3 tan dari T adalah X kuadrat, berarti tan dari T adalah x kuadrat per 3, sehingga T adalah tan inverse dari x kuadrat per 3. Dengan demikian, 1/6 T tambah C adalah 1/6 dari tan inverse x kuadrat per 3. Oke, soal yang ketiga, hitung integral dari x kotangen kuadrat x dx. Di sini kita akan mencoba menggunakan konsep integral parsial untuk menyelesaikan soal ini ya. Berarti kita misalkan U sama dengan X, dan dV sama dengan kotangen kuadrat X dx. Lalu berarti du sama dengan dx dan dv sama dengan kotangen kuadrat x dx, yang mana kita jabarkan menjadi kosinus kuadrat x per sinus kuadrat x. Kita jabarkan lagi, lalu kita dapatkan bahwa kotangen kuadrat x itu adalah kosekant kuadrat x kurang 1, sehingga V adalah integral dari kosekant kuadrat x kurang 1 dx.
integralnya itu adalah minus kotangin X kurang X ya. Lalu kita kalikan U dengan V sehingga menghasilkan min X kotangin X kurang X kuadrat. Lalu kita cari negatif integral dari V du. Dan hasilnya adalah ln dari nilai mutlak sin X tambah 1/2 X kuadrat tambah C. Sehingga integral dari X kotangin kuadrat X dx adalah min X kotangin X kurang X kuadrat ditambah ln dari nilai mutlak sin X ditambah 1/2 X kuadrat ditambah C. 1/2 X kuadrat dikurangi dengan X kuadrat sehingga hasilnya adalah min X kotangin X tambah ln dari nilai mutlak sin X dikurang 1/2 X kuadrat. Oke, untuk soal nomor 4 ini analog ya cara kerjanya dengan soal sebelumnya. Baik, berarti kita akan gunakan identitas trigonometri bahwa sin 2x adalah 2 sin x cos x. Kita akan gunakan itu untuk menemukan U dan dv. Sehingga U adalah cos x dan dv adalah eksponen dari cos x dikali sin x dx. Baik, berarti du sama dengan sin x dx dan dv sama dengan eksponen cos x sin x dx, sehingga v adalah integral dari eksponen cos x dikali sin x dx. Kita akan gunakan konsep integral substitusi biasa untuk menemukan v-nya. Berarti v sama dengan negatif dari eksponen cos x. Lalu kita coba substitusikan apa yang telah kita peroleh tadi ke persamaan. Lalu kita jabarkan. Oke. Sepertinya tunggu sebentar. Oh iya, ada yang salah, mohon maaf ya. Oh my god! Wow! Oke, jadi ini sebenarnya 2 ya, bukan 1/2. Oke, kita lanjutkan. Berarti min 2 cos x dikali eksponen cos x dikurang integral dari eksponen cos x d cos x. Nah, kita lanjutkan. Berarti, aduh, salah lagi nih. Gani! Di sini tandanya negatif ya, bukan positif, sehingga bagian integralnya juga mengikuti. Dan mohon maaf untuk yang ketiga kalinya, sepertinya saya tidak fokus ini. Ini adalah soal yang terakhir. Ini sedikit rumit, jadi kita manipulasi saja. Berarti integral dari eksponen 2x per eksponen x kurang 2 dx sama dengan integral dari eksponen x kurang 2 tambah 4 per eksponen x kurang 2 dx. Kita bisa integralkan bagian per bagiannya. Berarti eksponen x kurang 2x. Nah, kita akan mencari integral dari 4 per eksponen x kurang 2 dx. Nah, perhatikan. 1 per eksponen x kurang 2 kita bisa manipulasi ke dalam bentuk eksponen min x per min 2 eksponen min x tambah 1. Gunakan konsep integral substitusi untuk mempermudah proses pengintegralan. Berarti
Hasilnya adalah 2 ln nilai mutlak U tambah C. Kita gantikan nilai U-nya dengan min 2 kali eksponen min X tambah 1. Ln dari nilai mutlak min 2 kali eksponen min X tambah 1 bisa kita jabarkan lagi ya, seperti penjabaran di bawah ini. Dan mohon maaf, ada satu bagian yang keliru. Dan ini adalah jawaban yang kita inginkan.